Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika Sari dengan NIM 1905520166. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah audit investigatif. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang penting untuk dipahami. Banyak orang, termasuk yang profesional, dalam kegiatan pemeriksaan fraud yang masih mengacaukan istilah wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan seseorang tersebut akan perbedaan dari keduanya. Ada juga penyidik yang memahami perbedaan antara wawancara dan interogasi, namun mereka sengaja menggunakannya secara keliru. Padahal pemeriksa fraud atau investigator harus mengerti sepenuhnya wewenang atau mandat yang dimiliki lembaganya. Investigator di suatu lembaga tertentu mungkin hanya bisa melakukan wawancara, tetapi tidak berwenang melaksanakan interogasi. Sementara itu, investigator di lembaga lain boleh melakukan keduanya. Ini merupakan alasan lain investigator perlu memahami perbedaan makna wawancara dan interogasi. Untuk itu, kita perlu mengetahui perbedaan antara wawancara dan interogasi. Dalam hal ini, saya akan membahas dari pengertian wawancara dan interogasi terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit. Sedangkan pengertian dari interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut atau dirinya sendiri. Setelah kita mengetahui perbedaan wawancara dan interogasi dari pengertian keduanya, selanjutnya saya akan membahas perbedaan wawancara dan interogasi dari ciri-cirinya. Berikut ini ada 6 ciri-ciri wawancara yang membedakan dengan interogasi. Ciri-ciri wawancara yang pertama yaitu wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-akusatori ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Ciri-ciri wawancara yang kedua yaitu tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavioral information. Contoh investigative information yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai
tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lain, kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Sedangkan contoh dari behavioral information yaitu keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang diwawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap behavioral response selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Ciri-ciri dari wawancara yang ketiga yaitu wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai akan semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Ciri-ciri wawancara yang keempat yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, di dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Sedangkan ciri-ciri wawancara yang kelima yaitu wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Ciri-ciri dari wawancara yang keenam yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepaskan dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptom of deception. Hasil wawancara dapat dicatat dari awal sampai akhir, namun jangan sporadis. Kadang-kadang
dicatat, kadang-kadang tidak. Mencatat secara sporadis dapat memberi kesan kepada yang diwawancari bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Setelah kita mengetahui mengenai ciri-ciri dari wawancara, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari interogasi. Ciri-ciri interogasi yang pertama yaitu interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaannya tidak bersifat menuduh. Yang diinterogasi dengan cepat dapat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Ciri-ciri interogasi yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-akusatori, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Ciri-ciri interogasi yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contoh, seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Ciri-ciri interogasi yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dengan mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali atau controlled environment, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Kemudian ciri-ciri interogasi yang keenam yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang.
investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Kemudian, ciri-ciri interogasi yang ke-7 yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketepatan hati atau komited untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Oleh karena itu, wawancara perlu dilakukan sebelum interogasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi, yaitu yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongannya. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan tetapi mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik wawancara. Agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan, investigator perlu memahami teknik wawancara yang efektif. Berikut ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana wawancara yang sebaiknya dilakukan oleh investigator. Pelaksanaan wawancara yang efektif dapat dilakukan melalui analisis dan pengamatan yang tajam. Beberapa fakta memungkinkan pemeriksa membuat sketsa awal dari fraud yang diduga terjadi. Sketsa awal ini dikembangkan, didalami, dan diperluas dengan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara.
Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindakan pidananya. Urut-urutan dalam melakukan wawancara yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini penting karena beberapa penyebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia akan cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan pada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persekongkolan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengadaan ruang wawancara. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan orang yang diwawancarainya. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita akan berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang lain. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh investigator. Secara ilmiah, ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan ini semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk wawancara. Berikut ini saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara, yaitu yang pertama, pintu ruang seharusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang kedua, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dan warna-warni yang menyolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, clips, staples, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat, ruang ini tidak berjendela. Tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana privasi. Ruangan ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang.
Yang keempat, penerangan ruang harus cukup, tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, meminimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan, telepon seluler, data kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia terbangun dan siaga. Sedapat mungkin ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Dan yang ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Hal ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Pada slide ini disajikan denah ruang wawancara atau interogasi sebagaimana diusulkan oleh Inbau et al. Ruang ini berukuran 3 x 3 meter. Denah ini menggambarkan ruang wawancara atau ruang interogasi yang standar. Hal ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, apabila memungkinkan perlu ada ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang yang ada di dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Berikut ini merupakan denah ruang wawancara dengan cermin pengamat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamat. Manfaat yang pertama yaitu pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada di dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptoms si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara, dan juga saksi pria atau wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Dan yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Inbau et al. Memberi contoh,
ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati di ruang sebelahnya. Seseorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruangan itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat atau tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Ada beberapa tingkat atau saluran komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh berbagai saluran tadi, seperti kegagapan, speech hesitancy, sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, mimik wajah atau facial expression, atau nada suara atau tone of voice. Pengetahuan membaca dan menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dari BSA. Sejak tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau poligraf di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago atau Chicago Police Scientific Crime Detection Laboratory. Ia membandingkan BSA dengan hasil poligraf. Dalam tahun 1990-an, Reid meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku kerangka yang menceritakan kebenaran atau truthful suspects dan kebohongan atau deceptive suspect di luar lingkup pemakaian poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh the National Security Agency sehingga sebagian the NSA Study. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reid ini menunjukkan adanya 3 tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama yaitu verbal channel, adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pemilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan atau karakteristik of speech di luar ucapan. Dan yang ketiga, the nonverbal channel, yaitu sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 saluran komunikasi, yaitu yang pertama ada verbal behavior. Verbal behavior adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutannya, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadaran untuk menekan atau menghilangkan kecemasan. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek wawancara mempunyai 4 pilihan.
yaitu berbohong atau deception, mengelak atau menghindar, atau evasion, mengakui secara tersamar atau omission, dan menceritakan apa adanya atau truth. Saluran komunikasi yang kedua yaitu paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior adalah ciri-ciri percakapan atau karakteristik of speech di luar ucapan. Ciri-ciri percakapan tertentu ini atau paralinguistic behavior inilah yang dilihat oleh investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik ini lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Berikut ini merupakan ciri-ciri percakapan tertentu dalam paralinguistic behavior yang perlu diketahui oleh investigator, yaitu yang pertama ada respon latency atau masa maupun periode keheningan. Respon latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, respon latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respon latency tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Berikut ini merupakan ciri-ciri percakapan tertentu dalam paralinguistic behavior yang perlu diketahui oleh investigator, yaitu yang pertama ada respon latency atau masa maupun periode keheningan. Respon latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, respon latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respon latensi tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Ciri-ciri yang kedua yaitu early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau respon time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal dari saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Karena subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial response. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini, kegugupan
kegugupan subjek jujur sudah mereda atau ia hanya gugup pada awal wawancara. Ciri-ciri yang ketiga yaitu respon line atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat, sudah menjawab. Ia khawatir memberikan jawaban-jawaban yang panjang, yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Ciri-ciri keempat yaitu respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada, topik, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan konsisten bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Ciri-ciri yang kelima yaitu continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir, dan dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong, ada perilaku berhenti kemudian jalan. Kemudian ciri-ciri yang keenam yaitu erasure behavior atau perilaku penghapusan. Selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin kita katakan. Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasannya, ia berhenti atau ditandai periode keheningan dan mengubah pertanyaannya dengan bentahan yang sangat spesifik. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, "Cuma bercanda kok," diiringi gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Saluran komunikasi yang ketiga yaitu nonverbal behavior. Nonverbal behavior adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression yang ditunjukkan oleh pihak yang diwawancara. Makna ucapan seseorang diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Terdapat 4 perilaku nonverbal, yaitu yang pertama postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, yaitu rasa percaya diri atau adanya minat.
yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, hal ini dilakukannya dengan santai dan nyaman. Perilaku yang kedua yaitu gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan, yaitu yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya. Tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Dan yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptive behavior. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda adanya kecemasan. Ini tidak susah berarti bahwa subjek berbohong. Namun perubahan dalam menghentakkan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerakan kaki yang bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Dan perilaku yang keempat yaitu mimik muka dan kotak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap, ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Berikut ini saya akan menyampaikan sebuah quotes yang saya dapatkan dari seorang motivator, yaitu senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain. Senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun mampu mengalahkanmu. Merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu. Daripada mendongak angkuh menatap silau matahari, lebih baik bersujud. Karena itu cara terindah berbisik rapat ke arah bumi, tetapi didengar oleh penghuni langit.
Sekian pemaparan materi mengenai wawancara dan interogasi. Semoga materi yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.